dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap dibaca maulid Nabi hadir. Makanya kan ada namanya mahallul qiyam. Ya, kita berdiri. Ya Nabi salam alaika. Kenapa? Karena kita yakin Nabi Muhammad SAW hadir ketika dibacakan maulid. Makanya kita berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad. Loh Beb, mana Nabi? Gak kelihatan Beb, Nabi Muhammad mana gak kelihatan. Bagaimana kau bisa lihat Nabi? Kamu punya mata sering mandang cabe-cabean. Kamu punya mata pagi siang sore malam memandang aurat. Kedua matamu sering memandang hal-hal yang Allah haramkan. Bagaimana kau bisa melihat Nabi Muhammad? Kamu tidak bisa melihat Nabi, tapi yakin Nabi Muhammad melihat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengharamkan besar. Dia berkali-kali ingkar pada beberapa habaib, beberapa ulama yang kalau baca tiba berjanji itu ngefly itu agak-agak ya sudah seperti itu. Kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid. Kemudian spontan dia ikut goyang-goyang juga munasik. Saya tidak tahu masih ono tabuane ta ora, kowe gak usah bakas ngono. Supaya terus asik. Ceritanya 5 dat tutor itu toroban itu ya, gerakan yang seperti itu namanya toroban. Ma'anaka haram tahu. Kalau padahal Anda mengharamkan. Terus kata saya Ibnu Hajar Al-Haytami, mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut. Ra'aitu Rasulullah fi hadzal majlis yaf'alu dzalik. Dan saya melihat Nabi di ini majlis melakukan itu. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlaqi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Berikut ini masih dalam suasana pembicaraan terkait perayaan Maulid, lebih pada konten isi dari perayaan Maulid yang disebut dengan istilah mahallul qiyam. Banyak yang menarik jika kita cermati, kita ikuti dari orang-orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam video yang Anda tonton tadi ya. Jadi yang Anda tonton tuh banyak sekali video-video yang tentu saja membicarakan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dalam perayaan-perayaan Maulid, dibuat sedemikian tahayyulnya oleh mereka dengan berbagai macam cerita yang dibuat-buat untuk mengelabui umat Islam. Jadi mereka menebarkan isu-isu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir, ikut dan turut merayakan maulidnya. Ini daya khayal yang sangat tinggi menurut saya. Ya, sangat tinggi sekali. Masuk kategori tahayyul tingkat tinggi. Karena masih ada saja umat Islam yang percaya seperti itu saja. Yang percaya kisah-kisah atau cerita-cerita fiktif yang entah dibuat oleh siapa dan aneh-aneh, sehingga
Banyak bab-bab kitab yang dibuat untuk memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan judul kitab itu Mahallul Qiyam. Kalau di kitab Bersanji ada, yaitu ketika sampai pada Mahallul Qiyam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu. Ini saya dulu waktu saya masih di mereka lah. Kemudian apa? Membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Begitu itu. Ya kan saya dulu ahlinya juga. Saya kan udah bilang. Jadi ini menurut keyakinan mereka Nabi Muhammad hadir. Jadi kalau dilihat di video itu sekarang menggunakan berbagai efek ya untuk mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Nabi Muhammad datang. Berbagai gaya-gaya kehadiran Nabi Muhammad dibuat-buat di situ tuh oleh mereka. Semua tokohnya itu memang tokoh-tokoh yang suka membesar-besarkan tahayul gitu. Mereka yang masuk dalam dunia khayal, membesar-besarkan sesuatu yang sifatnya tahayul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, wa in kutilak in qalattum ala aqabikum, bagaimana seandainya terbunuh engkau Muhammad, apakah mereka lalu akan meninggalkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah. Tiba-tiba ada dongeng berserakan di tengah-tengah umat tentang Nabi Muhammad sampai asraqal badru alaina ila akhir tuh. Saya kalau baca tiba dulu itu paling depan tuh. Jadi ini yang kemudian sampai sekarang dipertahankan, bahkan seolah-olah lebih mulia dari Al-Quran membaca itu. Bacaan itu terus-menerus dilaungkan, dilengkengkan, dinyaringkan, dinyanyikan semerdu-merdunya, bahkan sampai bertetes air mata. Tujuannya untuk menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakai istilah mahallul qiyam, yaitu tempatnya berdiri. Karena menyambut Nabi Muhammad, ada keyakinan yang ditanamkan oleh mereka bahwa di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Konyol kita ini akhirnya. Umat Islam itu bukan makin diberi pengertian agama yang benar, tetapi makin disudutkan kepada ajaran-ajaran yang salah. Hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang sangat mistik di tengah umat Islam, dan umat Islam meyakini itu sebagai kebenaran. Coba, ada nggak jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau membaca kitab Maulid atau kitab Barzanji itu akan mendapatkan pahala? Tidak ada kan? Justru yang ada hadisnya, kita belum pernah melihat umat Islam sesibuk mereka merayakan Maulid Nabi, yaitu ketika membaca Al-Quran. Beda dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu kala. Mereka berebutan mencari Al-Quran yang turun, mengejar dan memburu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui ayat-ayat yang turun dari Allah. Cintanya kepada Al-Quran luar biasa. Sementara umat sekarang ini sukanya cuman yaitu tadi senandung, lagu-lagu dan sebagainya.
Jadi yang namanya cinta menurut mereka hanya dilukiskan dalam bentuk seni. Terkadang mereka senewan gitu. Ini yang terjadi di dalam tubuh umat Islam. Bukan makin cinta kepada Allah, bukan makin cinta kepada Rasulnya. Dengan merayakan maulid justru mereka berlebihan menebarkan hal-hal yang kurang islami itu. Sampai ada yang namanya dangdut bermaulid, ada lagi namanya gebyar maulid dan sebagainya. Diundang penyanyi-nyanyi kondang untuk memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip sebelah itu, orang sebelah ketika merayakan Isa Al-Masih yang dikenal Yesus oleh mereka, sama persisnya kadang-kadang kita itu. Mengagung-agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dalam bentuk perkataan. Mengapa kalau memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai para sahabat Nabi dahulu kala yang mengikuti atau yang ketaatannya luar biasa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pandangan hidup? Mengapa harus berjanji? Mengapa tidak menjadikan Al-Qur'an kajian-kajian utama dalam perjalanan hidupnya? Tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar-dasar dalam kehidupannya sebagaimana sahabat-sahabat dahulu kala. Mengapa? Mengapa harus berjanji? Mengapa harus tiba? Anda bisa berhari-hari membaca berjanji, pindah dari rumah ke rumah, pindah dari masjid ke masjid, merayakan besar-besaran, menghabiskan dana besar-besaran. Bahkan ada yang merayakannya dalam bentuk kenegaraan. Tapi hasilnya apa? Apakah kemudian umat yang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini derajatnya sama dengan umat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Banyak sekali orang yang bolos solat. Apakah yang paling banyak membaca solawat bikinan mereka ini, cerita-cerita yang diceritakan oleh mereka, dikisahkan oleh mereka dengan begitu merdunya, lalu bisa merubah cara pandang mereka sebagai seorang Islam? Tidak. Apakah kemudian umat Islam di Indonesia ini berubah? Tidak. Apakah kemudian sama keadaan umat Islam sekarang ini dengan umat Rasulullah? Tidak. Jadi ini persoalannya. Jadi apa gunanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Apa tujuannya yang sebenarnya? Apa tujuannya? Seandainya umat Islam makin perhatian terhadap hukum Allah, seandainya umat Islam makin perhatian terhadap masalah akidah, seandainya umat Islam makin perhatian dengan masjid-masjid Allah, itu baru ada dampaknya. Seandainya umat Islam makin baik jiwa sosialnya, berarti maulid itu memang ada dampaknya. Ini yang menjadi persoalan kita sekalian. Oleh karenanya, oleh karena itu, mari kita benar-benar mempelajari Islam dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Pakailah metode Islam yang dikembangkan oleh para sahabat Rasulullah, bukan metode Islam yang sekarang ini. Tidak ada cara penyampaian dakwah yang terbaik
kecuali kalau kita meniru cara Rasulullah, meniru para sahabat Nabi. Kalau sudah meninggalkan syirik, ya meninggalkan syirik. Kalau sudah meninggalkan bid'ah, ya meninggalkan bid'ah. Kalau sudah meninggalkan maksiat, ya meninggalkan maksiat. Bukan kemudian untuk menegakkan Islam, menyampaikan Islam dengan cara-cara bid'ah. Lah, sekarang apakah kalau kemudian kita mengharapkan buah jeruk itu harus menanam pohon pisang? Kan tidak. Itu namanya mengada-ngada. Enggak mungkinlah pisang melahirkan jeruk. Enggak mungkin yang namanya kejelekan melahirkan kebaikan. Enggak mungkinlah yang namanya bid'ah melahirkan sunnah. Itu mustahil. Ini saja barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.